membakar dan memijak bendera kita dan membaling najis ke dalam kawasan kedudukan kita adalah satu penghinaan kepada Malaysia. Ya, Anda kembali di Barometer Panas Dingin Hubungan Indonesia-Malaysia. Pak Daniel, yang belum sempat terjawab tadi, bagaimana jika ini Indonesia terus mendorong Malaysia untuk menyelesaikan masalah perbatasan? Bagaimana jika tidak ada kemajuan, Pak? Ini perundingan bukan 1-2 kali dilakukan, sudah belasan kali dan sampai hari ini belum juga terselesaikan dengan baik. Pertama, jelas memang ada kekompleksan atas sifat perkara yang dibicarakan. Tadi Pak Hasim sedikit menggambarkan itu. Tapi juga ada sebuah undangan, tapi juga kesadaran bahwa itu akan memakan waktu yang lama. Tapi sangat penting untuk sejak awal ditangkap oleh bangsa dan pemerintah Malaysia bahwa kita memiliki good faith, goodwill, bahwa dialog akan menyelesaikan perkara. Goodwill tidak bisa datang dari satu pihak saja. Karena itu yang tidak terucapkan, tapi saya kira dimengerti oleh para ahli strategi dan diplomasi adalah di mana-mana diplomasi selalu membutuhkan sesuatu yang lain. Dan menurut saya andai kata saya seorang analis yang berada di sana, saya akan mengatakan physical engagement, physical presence di daerah terluar dan perbatasan menjadi sangat krusial, sangat penting untuk menentukan kesuksesan kita dalam berdiplomasi. Ya. Apakah itu bisa berarti jika tidak ada kemajuan dalam hal diplomasi soal perundingan masalah perbatasan ini, Indonesia bisa akan lebih galak ke Malaysia? Saya pilih untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi pesannya sudah sangat jelas bahwa kita bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan ini dengan damai, dengan persahabatan dan kepercayaan bahwa Malaysia pun memiliki good faith and goodwill itu. Saya kira ini itikat yang mesti ditangkap oleh pemerintah Malaysia. Kita kasih kesempatan kepada audiens untuk bertanya dulu. Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Silakan, audiens yang akan bertanya. Langsung pertanyaannya, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, saya ingin bertanya sama Bapak Daniel, bila diplomasi sudah tidak bisa merukunkan Indonesia dengan Malaysia, apa saja yang bisa dilaksanakan atau dilakukan Indonesia terhadap Malaysia? Karena menurut saya memang Malaysia sudah keterlaluan gitu. Terima kasih Pak Daniel. Keterlaluan katanya. Pertanyaannya tadi mirip dengan saya sebetulnya. Apa langkah konkret pemerintah, Pak Daniel? Pertama, kita tidak hidup di abad yang lalu, apalagi 2 abad yang lalu. Kita hidup di abad ke-21 yang mengutamakan 2 kata penting itu, yaitu cooperation and partnership, kerjasama dan kemitraan. Meskipun ada 3 kali Presiden SBY menyatakan lebih penting atau tidak boleh mengabaikan kepentingan nasional. Tetapi tetap ada yang abadi, dan itu semua negara bangsa mengatakan itu ditaruh di atas segalanya, yaitu our national interest, kedaulatan kita dan keutuhan teritori. Tapi tetap penting, kalau kita sudah mulai memasuki negosiasi, kalau negosiasi itu tidak menunjukkan perkembangan menarik, kita harus tambah dengan lagi-lagi negosiasi. Dan para ahli strategi dan diplomasi juga tahu ada sesuatu yang lain yang juga penting, dan saya kira itu akan terjadi dengan sendirinya. Dan di abad ke-21 semua serba transparan. Apa yang dilakukan oleh Malaysia dan sebaliknya oleh Indonesia juga diketahui oleh Iya, Pak Daniel, seperti Anda katakan ini penting. Bagaimana kita mau menjaga kedaulatan yang dikatakan tidak boleh diabaikan, tapi petugas atau pegawai di perbatasan kita saja tidak dilengkapi dengan alat atau persenjataan yang memadai? Pertanyaan penting, pertanyaan sensitif, dan saya kira sebagian perkara kita ada di dalam pertanyaan itu, dan jawaban kita akan menentukan seberapa maju kita di dalam diplomasi itu. Menurut saya pesan lain yang tidak terucap di sini tapi ada adalah undangan agar DPR, lembaga legislasi ini juga mengalokasikan anggaran yang lebih patut, lebih pantas untuk membuat kepentingan nasional kita terjaga, terbela, dan dapat dipertahankan. Dan itu saya kira sesuatu yang harus muncul di anggaran 2011, 2012, bahkan setelah pemerintah SBY tidak lagi berkuasa. Saya kira itu kelamaan, Pak, 2011, 2012. Ya, kan kita tahu anggaran 2011 itu tidak ditentukan pada tahun itu. Sekarang sudah dibicarakan, bahkan sudah sebenarnya anggaran 2011 sudah menjadi dokumen, tinggal
Ya, tapi kita tahu dalam jangka panjang kemampuan negeri ini mengejar pertumbuhan ekonomi, membesarkan kemampuan keuangan negara akan juga jadi salah satu kunci. Karena itu stabilitas politik, investasi, dan masih banyak yang lain itu akan jadi bagian penting dari cerita sukses itu. Pak Hashim, Anda yakin kita masih akan terus berdaulat di perbatasan-perbatasan khususnya yang bermasalah ini? Ya, ada permasalahan itu. Ada dalil-dalil dalam hubungan internasional ya, yang kita pelajari dan yang selama 40 tahun ini kita sudah coba. Yaitu yang pertama yang saya ingat, pagar dan garis batas yang jelas antara tetangga akan membuat tetangga lebih bisa baik dan bekerja sama. Pagar dan garis batas yang tidak jelas antara tetangga akan menimbulkan kerancuan antara tetangga-tetangga itu. Itulah yang kita sudah usahakan selama 40 tahun. Dan itu yang seringkali kita bilang kepada tetangga kita seperti Singapura yang memahaminya. Malaysia juga pada waktu-waktu tertentu memahami. Tapi dalam banyak-banyak hal Malaysia barangkali belum yakin terhadap soal itu. Itu satu yang paling penting kita terus. Yang kedua, di dalam berdiplomasi itu orang harus hati panas kepala dingin begitu. Dan harus mempunyai kemampuan, kesabaran, ketekunan gitu, yang dalam istilah diplomasi dikatakan persistence, consistence, itu tenacity. Nah, itu istilahnya kira-kira begituan itu. Tidak bisa orang lantas tidak sabar dan cepat-cepat melindas batas. Dan yang ketiga, yang terakhir barangkali yang harus kita pelajari adalah bahwa dalil tradisional dan sangat klasik dalam hubungan internasional itu yang sekarang sudah banyak berubah, yaitu saya ulangi, si vis pacem parabellum. Orang kalau mau damai harus sudah siap-siap mempertahankan diri. Nah, di sini saya agak sedikit ingin menekankan apa yang dibilang oleh Pak Daniel. Barangkali kita harus lebih memberikan anggaran yang lebih cukup dibanding kepada anggaran-anggaran yang lain yang kelihatannya agak sepele begitu ya. Kepada peningkatan kemampuan penegakan hukum di laut. Laut kita kan sudah sangat luas sekarang. Kemampuan penegakan pertahanan di laut, kemampuan pengelolaan laut, kemampuan pemanfaatan laut. Jangan lupa loh Mbak ya, kalau laut Indonesia pada waktu proklamasi seluruhnya hanya sekitar 100.000 km persegi, sekarang hampir 6 juta. Jadi laut Indonesia itu sudah 60 kali daripada pada waktu proklamasi sekarang ini. Nah, tentu itu memerlukan pengelolaan dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya, mempertahankannya, mengamankannya, mengelolanya, memeliharanya. Tentunya juga dengan anggaran yang cukup seperti dikatakan Pak Hashim tadi. Pak Daryl, closing statement dari Anda. Ini tanggal 6 September akan ada pertemuan untuk membahas masalah perbatasan, target dan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Saya kira statement paling penting, persahabatan di antara kedua negara, tradisi, sejarah, hubungan kekerabatan bahkan, itu mestinya menjadi modal terpenting untuk masing-masing pihak mengikat dirinya di dalam good faith, goodwill, dan pada akhirnya kesepakatan untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka secara damai, reason, dan masuk akal, dan saling menguntungkan di dua bangsa yang penting. Tentunya jika masing-masing negara menghargai kedaulatan masing-masing, permasalahan seperti ini tidak perlu terjadi. Pak Daniel Sparingga, terima kasih telah hadir di studio Barometer. Pak Hashim Jalal, terima kasih sudah berbagi ilmu dan pengalaman selama 40 tahun mendalami masalah kelautan. Saudara, UJN Fans akan menutup perjumpaan kita di Barometer episode kali ini dengan lagu Salam Rindu. Kita jumpa lagi pekan depan dan salam SCTV. Iya, kalau saya boleh tambahin sedikit, pendekatan kenegaraan itu penting. Tapi ada lagi yang penting, pendekatan keagamaan. Apalagi kita tahu mayoritas negeri ini Muslim, di sana juga Muslim. Ramadan dijadikan kesempatan sebagai sebuah alat untuk silaturahim yang baik. Nanti Idul Fitri, halal bihalal ya. Insya Allah, ketika kita mengembalikan kepada itu, nggak ada yang nggak bisa. Ego itu hilang, ya. Serakah itu nggak akan ada. Maka agama adalah yang terbaik, insya Allah. Salam rinduku padamu Rasulku, salam
salam, 1000 salam dari hatiku. Ku ingin bertemu, menyatu dalam kolbuku. Rindu, ku rindu Rasulku. Bersimpuh menangisku dalam raudahmu, berharap syafaatmu datang untukku. Muhammad Rasulku, Rasul terakhirku. Kau sebut umatmu di akhir nafasmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Kan menatapmu di dalam mimpiku, menangis, merindu, semua menyatu. Salawat dan salam hanyalah untukmu Muhammad.